Selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat sekalian, baik yang berada di gedung Grafe maupun yang sedang menyaksikan siaran langsung. Kita akan memulai acara bernyanyi kita akan naikkan pujian nomor 9. Saya undang untuk jemaat sekalian bangkit berdiri, kita naikkan pujian nomor 9. Puji Tuhan isi surga. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita masih melanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian nomor 402. Melayani Rajaku. Sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, tentunya kita mempunyai kerinduan untuk selalu melayani Tuhan kita. Pujian nomor 402. Melayani Rajaku. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Pujian nomor 402. Melayani Rajaku. Pertama, bahagia melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, ada damai dan sentosa bagiku. Melayani Rajaku, melayani Rajaku. Serahkan hidupku, sukacita damai berkat melayani Rajaku. Bahagia
melayani Rajaku. Oh betapa bahagia, baktikan serta jiwa ragaku, melayani Rajaku, melayani Rajaku, serahkan hidupku, sukacita damai berkat, melayani Rajaku. Amin. Ada sukacita dalam melayani Raja kita? Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian nomor 367. Harap Tuhan. Pujian nomor 367, Harap Tuhan. Harap Tuhan walau sunyi jalanku, Tuhan tahulah sepanjang jalan. Tidak pernah hambanya ditinggalkan. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan ditatanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan. Walau doamu hampa, lama dinantikan jawabannya. Jangan lupa, percayalah dan sabar. Harap Tuhan menjawab. Harap Tuhan ditatanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan, harap Tuhan. Walau sakit sengsara, Tuhan terharu memberi bantuan. Susah bebanmu bawalah padanya, akan segera semuanya. Harap Tuhan ditatanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Ayat 4. Harap Tuhan walau gagal hidupku. Harap Tuhan jaminannya pasti. Tuhan tegak di tengah keruntuhan. Tuhanlah yang mahadi. Harap Tuhan ditatanya. Harap Tuhan Engkau dijaganya. Maha kuasa tindakannya. Harap Tuhan, harap Tuhan. Amin. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang beberapa menit. Kita akan break sebentar. Jadi bagi barang siapa yang ingin ke kamar kecil, dipersilakan untuk melakukannya di saat ini. Kita akan kembali lagi pada pukul 10 nanti. Sudah menunjukkan pukul 10 tepat, kita akan melanjutkan acara puji-pujian kita. Untuk itu, mari kita semua bangkit berdiri lagi. Kita naikkan pujian nomor 12, puji namanya. Pujian nomor 12, puji namanya. Seribu lidah berpadu, terpujilah nama Tuhan. Sekalian nyanyi bagi
Terpujilah nama Tuhan dan nyanyian kesayangan. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, kuasa dosa binasa. Terpujilah nama Tuhan, bersihlah najis dan noda. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan, puji namanya, puji namanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan karunia-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga untuk mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mau berdoa untuk mungkin ada jemaat-jemaat yang sedang perjalanan menuju ke tempat ini, kiranya Tuhan yang pimpin, agar kiranya mereka bisa sampai di tempat ini, dan juga tidak lupa kami mendoakan jemaat yang saat ini berhalangan hadir, yang sedang mengikuti live streaming, kiranya Tuhan yang pimpin mereka, agar kiranya mereka dapat berkonsentrasi dalam mengikuti acara kebaktian ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang berkati acara kebaktian ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita akan menyanyikan lagu nomor 353. Pujian nomor 353. Semua khawatirmu. Marilah kita meletakkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan kita. Karena dialah Tuhan yang maha kuasa, yang mampu melindungi kita dan terus memimpin kita. Pujian nomor 353, semua khawatirmu. Kita semuanya
Kita masih menaikkan pujian kita naikkan pujian nomor 346. Lagu ini merupakan lagu yang sering kita nyanyikan tiap minggunya, tapi ini bisa menjadi, jikalau kita dalami, kita resapi kata-kata lirik dari lagu ini, bisa menjadi penghiburan bagi kita. Karena di sini dikatakan, Tuhan tak pernah salah, Dia tahu dan pimpinku di segala jalan. Kiranya lagu ini bisa menjadi penghiburan bagi kita di masa sulit seperti ini. Kita naikkan pujian nomor 346, bersukacitalah. Allah selalu mempunyai tujuan saat uji hambanya dalam kelemahan. Ucapkan syukur walau berat beban, malam dari pujian. Bersukacitalah. Bersukacitalah, Tuhan tak salah, Dia tahu dan pimpinku di segala jalan. Tak dicoba dan ditentang, bukan jadi tak dapat melihat dalam gelap, jadi salib sang penebusku tetap. Tuhan dan Tuhan turuti penuh Sukacitalah, Tuhan tak salah, Dia selalu pimpinku di segala jalan. Saat dicoba dan ditentang, bukan jadi sadari tujuan pencobaan, Allah kuatkan kita dengan pujian. Ku percayakan diri pada Bapa, agar ku murni dan berbuat. Bersukacitalah, Tuhan tak salah, Dia selalu dan pimpinku di segala jalan. Saat dicoba dan ditentang, bukan jadi emas. Amin. Selanjutnya mari kita membuka Alkitab kita. Mari kita baca sebagian firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-8. Dari kitab Roma pasal yang ke-8, dari ayat yang ke-18 hingga 30. Kita akan membacanya bersama-sama. Dari kitab Roma pasal 8, kita akan membacanya dari ayat 18 hingga ke-30 bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Pengharapan Anak-anak Allah. Oke, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita naikkan pujian nomor 345. Allah tak pernah salah. Di ayatnya yang ke-27, di ayat yang ke-28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kita tentunya tahu bahwa Tuhan tak pernah salah. Pujian nomor 345, Allah tak pernah salah. Bagimu Tuhan, pakai aku, ku rindu muliakan nama-Mu dalam setiap lagu, biar ku selalu terang atau gelap, padamu bersandar, percaya Kau kan terus pimpin, kehendakmu selalu benar. Allah tak pernah salah, Ia pimpin dalam tiap jalan yang ku tempuh menuju ke surga. Walau hatiku patah, Ia mengubahku dengan tujuan. Semua yang hatiku tahu, Dia tak pernah salah. Suatu hari di surga gelap, lihat Dia, ku rindu dan dihitung gelap. Lomba dengan setia, percaya Sang Juru Selamat kan tunjukkan jalan
rohani Tuhan, Allah tak pernah salah, yang pimpin dalam tiap jalan yang ku tempuh menuju ke surga. Walau hatiku patah, Ia mengubahku dengan tujuan. Semua yang ingat hidupku tahu nyata pernah salah. Amin. Kita masih menaikkan pujian lagi. Kita naikkan pujian nomor 134. Pujian nomor 134. Tetaplah pegang. Kita baru saja merayakan ulang tahun Grafe yang ke-25. Tentu kita ingin Grafe terus bersinar, bahkan hingga 25 tahun lagi, hingga ulang tahun yang ke-100. Tetapi kita harus ingat, untuk menjaga agar Grafe tetap bersinar, yaitu kita harus tetap berpegang pada kebenaran Tuhan. Kita naikkan pujian nomor 134, tetaplah pegang. Dunia sudah dekat, Allah telah kerja dari api sobat, hatimu melunak, orang lain tegar. Kami bawa pesan bagi yang lapar, tetaplah pegang pada kebenaran, tetaplah pegang pada kebenaran. Kiranya tiap benih akan berbuah lebat, tetaplah pegang pada kebenaran. Perlombaan yang wajib kan kau menangi hanya dalam kekuatan sempurna saat kau lemah. Bagimu cukup kasih karunia-Nya. Tetaplah pegang pada kebenaran, tetaplah pegang pada kebenaran. Kiranya tiap benih akan berbuah lebat, tetaplah pegang pada kebenaran. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi dari pujian nomor 310. Pujian nomor 310, ku bersandar padanya. Pada ayat yang keempat, saya persilakan kepada yang membawakan firman Tuhan untuk maju ke depan, menggantikan saya berdiri di belakang mimbar. Pujian nomor 310, ku bersandar padanya. Dalam pada
bersandar padanya. Yesuslah, Yesuslah harapanku sepanjang umur tiap waktu. Bagaimanapun juga ku bersandar padanya. Sungguh lagu yang indah. Amin, saudara. Ku bersandar kepada Yesus. Oke, dan selamat pagi saya ucapkan para jemaat sekalian, baik yang di sini maupun yang di rumah. Puji syukur bahwa kita memiliki kesempatan. Tuhan memberikan berbagai kasih karunia sehingga kita bisa berada di tempat ini pada pagi hari ini. Dan sesudah puji-pujian, kita ingin saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Mari kita buka bersama dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam Injil Matius. Kita buka Matius pasalnya yang ke-8. Terakhir kita sudah menyelesaikan Matius pasal 7. Hari ini kita mau masuk Matius pasal 8 dan kita akan membahas 4 ayat pertama di pasal ini, yaitu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Matius 8 ayat 1 sampai 4, jika sudah dapat kita akan baca bersama-sama karena tidak terlalu panjang, 4 ayat saja. Sudah dapat? Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datang seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena rahmat-Mu yang besar bagi kami. Keselamatan yang Engkau sediakan di dalam Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang terus bekerja dalam hati, menarik setiap orang untuk percaya kepadamu. Kemudian memeteraikan setiap orang yang sungguh percaya kepadamu. Dan Roh Kudus itu pula yang telah menginspirasikan para rasul, para nabi untuk menulis firman-Mu, sehingga kami tidak buta, namun kami memiliki terang untuk jalan kami. Dan Tuhan, pada pagi hari ini, kami ingin firman-Mu menuntun kami, mengajar kami, memberitahukan kepada kami, bagaimana kami harus hidup, agar kami makin serupa dengan Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Pimpin kami Tuhan, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah kami bisa berfokus, baik yang ada di sini maupun yang di rumah, mengikuti streaming. Engkau yang kiranya sertai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tentunya kita semua masih ingat pasal 5 sampai pasal 7 yang sudah kita bahas cukup panjang. Itu adalah Tuhan Yesus berkhotbah yang disebut sebagai khotbah di atas bukit. Tentu namanya khotbah di atas bukit karena memang dikhotbahkan dari atas bukit. Dan setelah itu selesai, kita melihat di pasal 8 bahwa Yesus turun dari bukit itu. Dia selesai, saudara yang kasih Tuhan, dia turun dari bukit itu.
Dan banyak orang mengikuti dia katanya. Tentu ini adalah banyak orang yang kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat 28 dan 29 pasal 7, orang-orang yang kagum. Orang-orang yang tercengang-cengang akan pengajaran Yesus Kristus dikatakan karena dia mengajar dengan kuasa, dengan otoritas. Tidak seperti yang lain. Oh, itu sangat wajar saudara kasih Tuhan. Karena Yesus adalah pribadi satu-satunya memiliki otoritas untuk berbicara langsung setara dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain saudara. Tidak ada guru yang lain, tidak ada nabi yang lain bahkan. Tidak ada rasul yang lain yang bisa seperti Yesus. Saya hari ini berkhotbah di hadapan Anda, saya menyampaikan firman Tuhan, saya tidak punya otoritas apa-apa dari diri saya sendiri. Ada banyak orang yang mungkin lebih pintar dari saya, lebih berhikmat dari saya, lebih punya pengalaman dari saya. Namun, saya berkhotbah dan satu-satunya otoritas yang saya miliki adalah firman Tuhan yang saya sedang ajarkan. Saya tidak punya otoritas atas diri saya sendiri. Tapi tidak demikian dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus punya otoritas dari dirinya sendiri. Dia bukan saja tahu persis apa yang dikatakan oleh Musa, oleh Yesaya, oleh Yeremia. Bahkan dia yang memberitahu mereka. Dialah yang berbicara melalui nabi-nabi. Dan bukan hanya itu, dia memberitahukan firman Tuhan yang baru lagi. Oleh karena itu Yesus berbicara dengan penuh otoritas dan orang-orang takjub. Dan saudara yang kasih Tuhan, selesai khotbah yang panjang di atas bukit pasal 5 sampai pasal 7, kita melihat Tuhan kita. Tuhan kita turun dan Matius mulai mencatat di sini serangkaian mukjizat. Nanti kita akan lihat yang tadi kita baca 4 ayat, kemudian nanti dari ayat 5 dan seterusnya ada serangkaian mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di sini. Jadi selesai mencatat tentang pengajaran yang luar biasa, kini Matius mencatat tentang perbuatan-perbuatan, pekerjaan yang luar biasa yang Yesus Kristus lakukan. Dan di ayat 1 sampai ayat 4 yang tadi kita baca ini adalah mukjizat pertama yang dicatat oleh Matius. Ini bukan mukjizat pertama Yesus. Mukjizat pertama Yesus dicatat di Injil Yohanes, itu mengubah air menjadi anggur. Tetapi ini adalah mukjizat pertama yang dicatat oleh Matius. Dan apa itu? Ternyata ketika Yesus turun dari bukit, ada seorang kusta. Seorang kusta menemui Yesus Kristus. Nah, ini akan menjadi topik pembelajaran kita hari ini, yaitu apa yang terjadi, apa yang bisa kita pelajari ketika seorang kusta bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang ingin saya ajak kita perhatikan dan pelajari, 4 hal yang bisa disingkat menjadi 4P, saudara yang kasih Tuhan. 4P yang bisa kita pelajari harus kita perhatikan dari perikop ini. Apa itu? Yang pertama, kita melihat penyakit dari orang ini. Penyakitnya apa, saudara? Penyakitnya adalah kusta, dikatakan di ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Sakit kusta, saudara. Sakit kusta yang di dalam Alkitab, di zaman Perjanjian Lama dan di zaman Tuhan Yesus, kalau kita selidiki agak sedikit berbeda dengan sakit kusta yang hari ini. Ya, kalau orang sakit kusta hari ini dalam bahasa kedokteran itu disebut morbus Hansen, ya, karena penemunya ada seorang namanya Hansen, gitu. Dan agak sedikit berbeda sepertinya dengan kusta yang digambarkan di dalam Alkitab. Kusta yang digambarkan di Alkitab ini adalah suatu penyakit kulit yang kemudian menyebar ke seluruh tubuh, masuk ke dalam sepertinya. Agak sedikit berbeda dengan penyakit kusta yang secara medis hari ini. Penyakit kusta yang secara medis hari ini menyerang saraf. Tetapi kita membaca di dalam Alkitab, penyakit kusta yang menimpa orang-orang waktu itu ada manifestasi kulit. Kita melihat bagaimana Musa pernah Tuhan suruh masukkan tangannya ke dalam sakunya, ditarik keluar sudah putih semuanya. Jadi rupanya penyakit kusta pada waktu itu ada hubungannya dengan penampakan pada kulit yang sepertinya memakan juga. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Perjanjian Lama penyakit kusta Tuhan pakai untuk menggambarkan dosa. Penyakit kusta Tuhan pakai untuk melambangkan dosa. Ada banyak hal yang Tuhan pakai untuk melambangkan dosa. Ketelanjangan Tuhan pakai untuk menggambarkan dosa. Keringat Tuhan pakai untuk menggambarkan dosa. Macam-macam. Makanan yang haram Tuhan pakai untuk menggambarkan dosa. Masing-masing dengan aspeknya tersendiri. Namun salah satu hal yang paling mengerikan yang Tuhan pakai untuk menggambarkan dosa adalah kusta. Dan kusta Tuhan pakai untuk menggambarkan dosa dengan penekanan pada aspek itu. Yaitu aspek apa? Aspek mengerikannya itu. Bahwa dosa adalah sesuatu yang mengerikan, saudara Tuhan. Dosa adalah sesuatu yang menjijikkan.
Dosa adalah sesuatu yang bukan main-main. Bukan sesuatu yang inosen, sesuatu yang hanya lucu-lucuan, sesuatu yang ya ini memang tidak enak tapi sebenarnya bukan masalah besar juga begitu, bukan. Dosa kalau kita lihat dari perspektif Tuhan adalah sesuatu yang mengerikan, menjijikkan, adalah sesuatu yang busuk. Seringkali kita manusia gagal untuk melihat itu. Kita gagal untuk melihatnya. Kita manusia terbiasa untuk mengecilkan dosa. Dari terminologi yang kita pakai kita mengecilkan dosa. Padahal kalau kita melihat dengan cara Tuhan memandangnya, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menciptakan segala-galanya baik dengan desain yang baik. Ketika Tuhan 6 hari menciptakan lalu beristirahat, pada hari ke-7 Tuhan berkata dia melihat semuanya sangat amat baik. Namun kemudian dosa datang dan merusak segala-galanya. Oh betapa dari pemandangan Allah yang Maha Kudus ini, dosa begitu sesuatu yang busuk, saudara yang kasih Tuhan. Sesuatu yang busuk. Bagaikan kusta. Itu menggambarkan kusta. Saya masih ingat waktu di kedokteran, kadang-kadang kita melihat, saya pernah melihat ada orang yang ada bagian tubuhnya sudah mati. Gangren, ya, kena nekrosis, jadi ada jaringan yang sudah mati di situ. Mungkin di kakinya, wow saya tidak pernah bisa lupa. Ada orang yang kakinya ada luka yang menganga. Dan luka itu sudah penuh, sudah mati sebenarnya bagian jaringan di situ. Bahkan bisa jadi seringkali kadang-kadang sudah ada ulat-ulatnya di situ. Dan itu penuh dengan nanah. Sudah nekrosis, sudah mati, jaringan sudah mati. Dan dokter yang datang mendekat pun sudah bau. Kadang-kadang yang jadi sasaran itu kita koas. Koas itu sudah bersihkan katanya. Waduh. Sudah kasih Tuhan. Kita sering mengecilkan dosa. Namun dari pemandangan Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan ingin berkata, dosa itu sesuatu yang busuk, menjijikkan, mengerikan. Sudah yang kasih Tuhan. Manusia, Tuhan melihat ketika kita punya hawa nafsu yang tidak benar dalam hati kita. Ketika kita punya segala macam lust, ya, segala macam hawa nafsu, ya, Tuhan melihat, wah ini tidak sesuai dengan desainku. Ini sesuatu yang busuk, ini menghancurkan hati dia. Namun manusia anggap enteng. Manusia anggap, itu kan hanya cuci mata katanya. Pernah dengar istilah itu? Saya mau pergi cuci mata lah katanya. Cuci mata bukan ke dokter mata tapi cuci mata jalan-jalannya kemana gitu. Jalan-jalannya cari pantai, ya, cari apa. Padahal ada apa di pantai? Ada pasir, kena mata malah kelilipan saudara. Cuci mata. Ada orang melakukan perzinahan. Lalu dia kecilkan, dia bilang, ini hanya ganti suasana. Oh ganti suasana? Emangnya rumah diganti suasana? Ada orang melakukan dosa-dosa, ya. Alkitab katakan itu dosa sodomi, pemburit. Tapi sekarang manusia mengecilkannya, berkata itu hanya preferensi seksual yang berbeda. Ada orang yang mabuk-mabukan, lalu dikatakan dia hanya sedikit haus akan sesuatu yang berbeda. Ada orang yang berdusta, lalu dikatakan dia hanya bercanda, tidak serius. Oh saudara yang kasih Tuhan, manusia mengecilkan dosa, tetapi Tuhan ingin manusia tahu bahwa dosa adalah sesuatu yang keji di hadapannya, busuk, berbahaya. Dan Tuhan memakai kusta untuk menggambarkan itu. Kusta adalah penyakit yang sangat menular pada waktu itu. Dan oleh karena itu dosa juga sesuatu yang sangat menular. Dan orang yang sakit kusta waktu itu, saudara yang kasih Tuhan, seperti orang ini, maka hukum Taurat memerintahkan bahwa dia harus dipisahkan. Dia tidak boleh masuk ke dalam perkemahan. Dia harus terpisah dan mereka terkucil, saudara yang kasih Tuhan.
Kemana-mana mereka harus jalan dengan membawa tanda bahwa mereka adalah orang kusta. Bahkan kalau mereka mau datang ke tempat yang ramai, mereka harus berteriak, najis, najis. Supaya orang yang ada sekeliling melihat, wah ternyata ada orang kusta datang. Dan mereka akan lari. Mereka akan menghindar dari orang kusta ini. Tidak jarang kalau ada orang kusta akan dilempari batu, dilempari kayu dan lain sebagainya. Orang ini adalah orang yang terkapar dengan penyakitnya. Orang ini adalah orang yang tidak bisa lagi menolong dirinya sendiri. Dia adalah orang yang sakit kusta. Oh saudara, kita melihat itu adalah penyakitnya. Hal yang kedua yang ingin saja kita lihat adalah permintaannya. Kita sudah melihat penyakitnya. Dia adalah orang yang sakit kusta. Kusta menggambarkan dosa. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua pun orang yang berdosa. Semua manusia adalah orang yang berdosa. Dan demikian juga di zaman Israel pada waktu itu, ada banyak orang yang sakit kusta. Namun ada yang spesial mengenai orang kusta yang satu ini. Yaitu dia datang kepada Yesus dan dia meminta sesuatu. Oleh karena itu kita melihat hal yang kedua, yaitu permintaannya. Permintaannya. Dia berkata, ayat yang kedua. Coba kita baca lagi. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas di sini mengenai permintaan orang kusta ini. Pertama kita melihat kepada siapa dia meminta. Dia meminta kepada Yesus Kristus. Dia datang kepada Yesus Kristus. Dia datang. Dia menghampiri Tuhan dan dia meminta kepadanya. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Tadi sudah kita singgung bahwa orang kusta biasanya dikucilkan. Mereka tidak biasanya akan datang ke tempat orang ramai. Ada resiko besar di situ. Ada resiko bahwa orang akan ramai-ramai melempari dia dengan batu. Ada resiko bahwa orang akan mengambil kayu dan memukuli dia, mengusir dia pergi. Namun orang ini datang. Dia mengambil resiko. Mengapa dia datang? Kita tidak dikasih tahu persis. Dari mana dia kenal Yesus kita tidak diceritakan dengan sedetil-detilnya. Mengapa dia punya keyakinan begitu besar pada Yesus sehingga dia mengambil resiko ini? Kita tidak dikasih tahu. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, dia datang kepada Yesus Kristus. Mungkinkah dia sudah mendengar khotbah yang dari pasal 5 sampai pasal 7 itu? Bisa jadi saudara. Walaupun tentunya dia mendengar dari kejauhan. Tidak mungkin dia datang ke tengah-tengah orang ramai yang duduk di kaki bukit itu mendengarkan Yesus Kristus. Tidak mungkin. Sebagai orang kusta dia harus berjauh-jauh. Namun Tuhan kita tentu bukan sia-sia. Tuhan kita yang maha tahu, yang ikut kehendak Bapanya, memilih untuk berkhotbah di atas sebuah bukit. Ada banyak bukit yang secara geografi memungkinkan adanya gema dan suara Tuhan Yesus yang secara natural terbiasa untuk berbicara keras sepertinya. Terbawa sampai jarak yang jauh. Sehingga sangat mungkin orang kusta ini, dia mendengarkan khotbah Yesus dari jauh. Dan ada sesuatu yang Yesus katakan, yang memberikan dia keberanian untuk datang kepada Tuhan kita. Mungkin dia mendengar apa yang Yesus katakan di Matius 5 ayat yang ke-45. Di mana Tuhan Yesus menggambarkan Allah Bapa sebagai Bapa yang baik, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang tidak benar. Dan mungkin orang kusta itu berbicara, saya adalah orang yang terkutuk, namun si guru yang satu ini berkata bahwa Allah baik bagi semua orang. Tentunya itu termasuk kepadaku. Mungkin dia mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus di pasal 7, ayat yang ke-7, di mana Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan orang kusta ini berpikir, tentunya yang dimaksud oleh guru ini adalah aku juga. Ketika Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Orang ini mulai menimbang apa yang aku minta daripadanya. Apa yang harus aku dapatkan dari orang ini, orang yang spesial ini. Dan tentu dia mendengar juga kata-kata penutup Tuhan Yesus. Yang sudah kita bahas minggu yang lalu, di mana Tuhan Yesus berkata di ayat 24, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya.
Ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dan mungkin itulah yang mendorong dia dan memberikan dia keberanian terakhir. Di mana dia berkata, orang ini berkata, kalau aku hanya mendengarkan saja namun tidak bertindak, maka itu sia-sia. Itu seperti aku membangun rumah di atas pasir. Dan orang ini menyuruh aku untuk bertindak. Aku telah mendengar kata-katanya. Aku telah mendengar firman-Nya. Kini saatnya bagi aku untuk melangkah. Dan dia memberanikan diri. Walaupun dia seorang kusa yang sudah terbiasa diusir. Sudah terbiasa orang berkata, najis kamu pergi. Jangan dekat-dekat kepada kami. Dan dia tahu, kalau saya mendekat pasti orang bereaksi seperti itu lagi. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, kata-kata Yesus terngiang-ngiang bagi dia. Dan dia memberanikan diri untuk datang kepada Tuhan kita. Jadi itu hal pertama yang kita lihat dari permintaan dia, yaitu kepada siapa dia meminta. Dia datang kepada Yesus Kristus. Dia datang. Nah saudara, kita tidak diberitahu apa yang terjadi ketika dia datang. Tentu Alkitab tidak menceritakan semua secara mendetil. Dalam Yohanes dikatakan kalau semua mau diceritakan secara mendetil, seluruh buku di dunia pun tidak akan cukup memuatnya. Mungkin sambil dia mendekat, seperti yang dia takutkan, ada banyak orang mulai berseru, siapa ini? Najis, najis, najis. Namun dia terus, ada satu tujuannya, dia mau sampai ke kaki Tuhan Yesus. Dan mungkin dalam hatinya, yang paling dia takutkan bukanlah reaksi orang-orang sekitarnya, tapi apa reaksi Yesus. Akankah Yesus juga berkata, engkau najis, pergi daripadaku. Dan kalau Yesus mengatakan itu, maka pupuslah pengharapan dia. Maka dia terus, dia ingin tahu. Dia terus berjalan. Dikatakan bahwa dia tersungkur. Dia sujud menyembah dia. Lalu kita melihat, apalagi yang dikatakan di sini. Apa yang dia minta? Di ayat 2 tadi sudah kita baca. Tuhan, katanya, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kita melihat di dalam permintaan ini, kesadaran dia akan kondisi dirinya. Dia minta ditahirkan. Dia tahu persis bahwa dia bermasalah. Dia tahu persis bahwa ada kusta pada dirinya. Oh, sungguh benar apa yang Yesus katakan. Bahwa orang sehat tidak memerlukan tabib. Hanya orang sakit yang mencari dokter. Orang sehat tidak mencari dokter. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya bukan hanya orang kusta ini. Tetapi semua orang di hadapan Yesus pada waktu itu perlu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun pada saat itu, hanya orang kusta ini yang datang. Dan meminta Yesus untuk mentahirkannya. Karena dia yang paling menyadari kondisinya. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan seorang buta. Buta dari lahir, Anda baca di Injil Yohanes. Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat. Orang Farisi bukannya tercengang, oh orang yang buta dari lahir bisa melihat lagi. Bukan, mereka malah mempermasalahkan, ini hari Sabat. Ini buta sekali, saudara. Ini buta sekali. Ini bayangkan kalau misalnya tiba-tiba saya bisa melayang, nembus dinding begitu. Lalu Anda bukan heran, malah bilang, ini hari apa ya, kenapa dia terbang hari ini begitu. Aneh juga. Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Lalu yang dipermasalahkan orang Farisi bukanlah, wow, ini kuasa dari Tuhan. Bukan, ini hari apa? Ini hari Sabat. Sehingga Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya orang yang tidak bisa melihat menjadi melihat. Dan orang yang melihat menjadi buta. Tuhan Yesus. Lalu mereka malah mempermasalahkan. Jadi kami ini buta ya katanya. Menurut kamu kami ini buta. Dan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mengaku buta, kamu akan disembuhkan. Namun karena kamu tidak merasa buta, maka tetaplah kebutaan kamu.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya orang sakit yang mencari tabib. Orang kusta ini, dia bisa datang kepada Yesus karena penyakitnya dia sadari sepenuh-penuhnya. Saya orang kusta. Padahal saudara yang kasih dalam Tuhan, semua orang di situ perlu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Semua orang yang ada di hadapan Yesus pada waktu itu menderita kusta rohani. Mereka semua adalah orang berdosa dan seharusnya seperti kepada si wanita Samaria Tuhan berkata, kalau kamu tahu siapa yang berdiri di hadapanmu, tentunya engkau sudah meminta kepadanya air hidup dan ia akan memberikannya kepadamu. Hanya saja mereka tidak sadar. Tetapi orang kusta ini sadar akan kondisinya. Saudara, kadang-kadang justru orang yang hidupnya berdosa, dia sadar dia butuh juru selamat. Kadang-kadang tantangan terbesar kepada orang-orang demikian adalah, bisakah Tuhan mengampuni saya? Maukah Tuhan menerima saya? Namun, begitu mereka menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan, maka halangan itu hilang. Anda boleh membaca cerita tentang John Newton, penulis lagu Amazing Grace. Dia tadinya adalah seorang pedagang budak. Kerjaan dia adalah dia di sebuah kapal, mereka akan pergi ke pantai Afrika. Dan mereka akan turun dengan pasukan di sana, mereka akan lihat orang-orang yang ada di sana, mereka tangkap. Mereka culik. Tidak segan-segan yang melawan mereka bunuh. Yang sisanya mereka ikat, mereka rantai, mereka culik dari kampung halaman mereka, mereka bawa ke negeri yang jauh untuk diperbudak seumur hidup. Sampai ke anak cucunya. Itu adalah kejahatan yang luar biasa. Namun John Newton suatu hari menemukan Tuhan. Dan dia menulis lagu Amazing Grace. Saya tidak bisa memahami, kata dia, bahwa Allah, Tuhan Yesus bisa mengampuni orang seperti saya. Yang jahat, tapi dia tahu persis dia jahat. Dia tahu persis dia jahat di mata Tuhan. Yang saya lebih khawatirkan justru adalah orang-orang yang kadang-kadang kejahatannya di hadapan manusia tidak begitu menyolok. Kadang-kadang orang-orang yang justru tumbuh besar di gereja, orang-orang yang tumbuh besar di keluarga-keluarga Kristen, yang secara manusiawi sepertinya orang yang baik-baik sudah kasih Tuhan. Justru kadang-kadang permasalahan utama mereka adalah mereka merasa dirinya cukup baik. Dan mereka tidak merasa memerlukan pertobatan dan keselamatan. Dan untuk datang kepada Tuhan dan minta untuk ditahirkan. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini yang paling penting. Oleh karena itu kita perlu sadar. Ini adalah orang kusta. Dan setiap dari kita ketika kita lahir, kita sudah punya kusta rohani. Kita sudah orang berdosa. Dan kita memerlukan pentahiran. Sama seperti orang ini. Sudahkah Anda meminta kepada Yesus Kristus? Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, kita melihat mengenai permintaan dia. Pertama kita melihat kepada siapa dia meminta. Kemudian kita melihat kesadaran dia pada saat dia meminta. Bahwa dia perlu ditahirkan. Dan yang ketiga kita melihat pengakuan dia ketika dia minta ditahirkan. Ketika dia minta ditahirkan, kita melihat dia meminta kepada Yesus sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Pertama kita melihat bahwa dia sujud menyembahnya. Dikatakan di ayat 2, datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang Yahudi. Kecuali dia merasa yakin bahwa yang dia sembahnya ini tidak lain adalah Tuhan. Bukan hanya sampai di sana, dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Memang Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi Tuhan di sini. Dan ini berasal dari bahasa Ibrani kurios. Dan kurios memang bisa diterjemahkan Tuhan, bisa juga diterjemahkan Tuan. Dalam bahasa Inggris sama-sama Lord. Lord itu bisa Lord manusia, landlord, pemilik tanah.
Lord bisa juga Tuhan. Tapi dalam bahasa Indonesia harus dipilih, dan Eli pilih Tuan di sini. Saya merasa bahwa setelah kita selidiki, sepertinya yang dimaksud oleh orang ini bukan hanya Tuan manusia biasa. Dia berkata kurie, kurios, kurie ini semacam sebutan, kurie katanya. Kurie, Tuhan. Nah, mengapa kita yakin bahwa orang ini tidak menganggap Yesus sebagai orang biasa? Kepada orang biasa siapakah engkau akan berkata bahwa kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Di perjanjian lama tidak ada dikasih tahu bagaimana cara menyembuhkan kusta. Yang ada adalah dikasih tahu di perjanjian lama, kalau orang sembuh dari kusta, apa yang harus dia lakukan? Dia harus datang membawa persembahan kepada imam. Tapi tidak ada dikasih tahu resepnya gimana menyembuhkan kusta. Begitu. Jadi sangat heran. Saya rasa itu adalah bagian perjanjian lama yang jarang disentuh oleh para imam. Gitu. Para imam harus menghafal, wah kalau bikin korban sembelihan harus begini, prosedurnya begini, mereka hafal itu. Tapi ada satu bagian hukum Taurat, Anda baca di buku imamat. Kalau ada orang yang sembuh dari kusta, dia harus bawa persembahan ini kepada imam. Saya rasa imam-imam kebanyakan skip bagian itu, saudara. Ya. Waktu lagi sekolah imam mungkin gurunya bilang, nah ini ada bagian tentang orang yang tahir dari kusta, tapi kalian nggak usah dihafal, nggak pernah terjadi gitu. Ya. Ini nggak pernah kepake punya. Sudah dikasih sama Tuhan. Orang kusta ini datang kepada Yesus dan dengan yakin berkata, kurie, katanya. Kurie, ya. Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dengan permintaannya ini, dia mengakui ketuhanan dari Yesus Kristus. Dan menariknya, ini adalah kali pertama Tuhan Yesus disebut kurios oleh seseorang di dalam perjanjian baru. Ini adalah kali pertama Tuhan Yesus disebut kurios oleh seseorang dalam perjanjian baru. Ketika orang kusta ini datang dan berkata, kurie, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Di dalam perjanjian lama, hanya tercatat 2 kali orang disembuhkan dari kusta. Yang satu adalah Miriam. Miriam, kakaknya Musa. Kakaknya Musa, dia sakit kusta karena dia menentang Musa. Jadi Tuhan hantam dia dengan sakit kusta. Musa dan Harun langsung berteriak. Tuhanku, katanya, kasihanilah. Musa bilang, bukan saya, ini Tuhan. Dan Musa langsung berdoa untuk kakaknya. Tentu dia sangat mengasihi kakaknya. Miriam ini adalah kakak yang berjaga waktu Musa lagi di dalam keranjang gitu. Tentu dia mengasihi kakaknya ini. Namun Tuhan bilang, dia bukan menentang Musa saja. Dia menentang Tuhan di balik Musa. Oke, Tuhan bilang, aku akan sembuhkan dia. Namun kalau seorang bapak meludah sama anaknya, dia akan kena malu juga. Biar dia 7 hari di luar perkemahan. Habis itu aku akan sembuhkan dia. Jadi Miriam 7 hari di luar perkemahan. 7 hari kemudian Tuhan sembuhkan dia. Kali kedua ada penyembuhan orang kusta di dalam perjanjian lama adalah Naaman. Naaman, orang Syria. Naaman orang Syria, dia kebetulan dapat satu orang tawanan yang dijadikan budak perempuan. Dia sakit kusta, tawanan ini nggak sengaja bilang, aduh andai kata Anda di Israel, itu ada nabi yang bisa sembuhkan kusta. Wah, Naaman jadi gelisah. Akhirnya dia bawa pasukan, dia bawa surat dari Raja Syria, datang ke Raja Israel. Suratnya dari Raja Syria bilang apa? Perhatikan, ini panglimaku, jenderalku, Naaman, tolong sembuhkan kustanya. Wih, waktu Raja Israel baca itu, bilang, langsung dia robek bajunya, dia bilang, dia kira siapa saya Tuhan bisa menyembuhkan kusta. Dia bilang, ini orang cari gara-gara ini. Dia mau perang ini. Untung di sana ada bujangnya Elisa. Elisa bilang, suruh dia kepadaku supaya dia tahu di Israel ada Tuhan.
Suruh dia kepadaku supaya dia tahu di Israel ada Tuhan. Jadi 2 kali ada kusta disembuhkan di dalam Perjanjian Lama, dan dua-duanya adalah intervensi langsung dari Tuhan. Dan orang kusta yang satu ini datang kepada Yesus dan berkata, Kurie, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Betapa keyakinannya, betapa imannya, bahwa ini adalah pribadi yang lebih dari manusia. Kita tidak tahu sekali lagi apa mukjizat lain yang pernah dilihat dari Yesus atau lain sebagainya. Namun saudara yang kasih Tuhan, imannya ini memberikan hasil. Kita melihat P yang ketiga. P yang pertama adalah penyakitnya, P yang kedua adalah permintaannya, P yang ketiga adalah penyembuhannya. Penyembuhannya. Kita baca di ayat yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata. Jadi kita melihat penyembuhannya. Bagaimana Yesus meresponi orang ini? Yang pertama kita melihat Tuhan Yesus menjamah orang ini. Tuhan menyentuhnya. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan menyentuh orang ini. Ini tidak mungkin dilakukan oleh imam manapun, oleh rabi manapun, oleh orang Lewi manapun. Mau dikasih uang seberapa banyak pun, suruh sentuh orang kusta, mereka tidak akan mau. Sentuh orang kusta, ngapain kamu kasih saya uang banyak-banyak juga? Saya tidak mau. Masih ingat cerita Naaman tadi? Naaman mau kasih Elisa uang, Elisa bilang tidak, saya tidak mau. Bujangnya sok pinter, Gehazi, masih ingat ya? Dia lari ya. Habis itu dia bohong-bohong, dia bilang, tiba-tiba ada orang datang katanya ya. Tuanku bilang kasih sedikit uang. Oh iya, namanya ini kasih uang. Wah, Gehazi pintu, dipikir, Tuan saya ini terlalu kecil, terlalu seji nih ya. Terlalu ini, ini saya dapat duit nih ya. Elisa bilang, Gehazi kemana kamu? Oh saya ini. Bukankah roh saya ikut bersama dengan kamu waktu kamu minta uang dari Naaman itu? Ya, kamu dapat uangnya, sekarang kamu dapat kustanya. Langsung dia sakit kusta. Saya yakin kalau Gehazi, dia bisa cabik-cabik rambutnya, bisa balik lagi, dibilang ya. Ngapain saya dapat uang itu? Saya dapat kustanya Naaman. Oleh karena itu orang kusta waktu itu, nggak ada seorang pun mau mendekat. Mirip COVID juga sih, gitu ya. Kan ada berita itu, orang sakit COVID mau diisolasi, dia kejar-kejar polisi, ingat nggak ya? Dia mau tangkap polisi, polisinya lari saudara. Waduh, saya bilang, lucu juga, polisi lari dikejar ibu-ibu gitu kan? Ya, Anda suruh pegang orang COVID hari ini juga mungkin nggak mau. Gitu ya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, orang ini sakit kusta, tapi Yesus menjamah dia. Tadinya dia berpikir, jangan-jangan Yesus akan mengusir saya. Tapi Yesus malah menyentuhnya. Tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Kusta itu najis. Namun Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang mampu menguduskan. Mampu mentahirkan. Saudara, mestinya kalau ada barang bersih, kena barang kotor, yang kotor jadi bersih atau yang bersih jadi kotor, saudara? Yang bersih jadi kotor. Nggak ada jurusnya atau ilmunya, barang bersih kita campur-campur sama barang kotor, biar dua-duanya jadi bersih gitu, nggak ada. Yang ada yang bersih jadi kotor. Karena kebersihan kita atau apapun yang lain di luar dari Tuhan itu adalah kekudusan yang didapat dari Tuhan. Hanya Tuhan itu sendirilah sumber kekudusan yang mampu menguduskan lagi. Oleh karena itu Yesus tidak takut-takut. Dia menyentuh orang ini. Dan kemudian Yesus berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan Yesus menyentuhnya, dan kemudian Tuhan Yesus mentransformasi dia. Mengubah dia sekejap mata. Dan dikatakan di ayat yang ketiga, seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Tidak ada obat yang semujarab ini.
Anda mau minum obat apapun pasti ada waktu masa kerjanya. Obat yang oral masuk lewat mulut harus dicerna dulu di perut begitu. Lebih cepat sedikit kalau disuntik. Tapi itu semua butuh waktu kerja, apalagi untuk penyakit kronis seperti kusta. Di mana sudah mempengaruhi seluruh bagian tubuhnya, semua selnya mungkin sudah kena. Namun seketika itu juga ia tahir. Ini bukan obat, ini adalah mukjizat. Ini adalah kuasa Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga keselamatan. Keselamatan tidak bisa didapatkan dari minum obat apapun. Namun keselamatan terjadi seketika ketika kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita bertobat dan ketika kita memandangkan iman kita kepada Sang Juru Selamat dan berkata, Tuhan selamatkanlah aku. Sebab aku orang berdosa. Maka pada saat itu juga, walaupun dosa sudah merangsek di seluruh bagian hidup kita, pada saat itu juga ada pengampunan. Pada saat itu juga dikatakan orang kudus. Pada saat itu juga dikatakan orang yang diselamatkan. Yaitu ketika kita mengambil langkah iman. Ketika kita dengan sungguh-sungguh mau bertobat dan percaya kepadanya. Aku mau, Tuhan bilang. Aku mau, jadilah engkau tahir. Dan dia langsung tahir. Betapa tidak. Yang berkata ini adalah pribadi yang sama. Yang ribuan tahun yang lalu ketika belum ada apa-apa di alam semesta ini berkata, jadilah terang. Lalu terang pun ada. Dari tidak ada menjadi ada. Yang berkata, hendaklah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sesuai dengan jenisnya. Lalu bumi mengeluarkan segala jenis tumbuh-tumbuhan. Yang berkata, biarlah ada berkeriapan di dalam air segala jenis ikan. Dan ikan pun bermunculan. Setiap firman-Nya menjadi kenyataan. Dan kemudian dia mengambil daging menjadi manusia. Berjalan di antara orang-orang pada zaman itu. Sehingga tidak heran seluruh ciptaan menaati dia. Bahkan katanya ketika dia berhadap-hadapan muka dengan air jadi malu. Dari putih, muka air jadi merah, jadi anggur, saudara. Ketika dia bertemu dengan orang kusta, dan dia berkata, jadilah tahir. Maka tidak heran bahwa dia menjadi tahir. Mengapa Tuhan Yesus mau? Aku mau, Tuhan bilang. Mengapa Tuhan Yesus mau? Ada beberapa alasan. Nomor satu, untuk membuktikan kemesiasannya. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat untuk membuktikan dialah Mesias. Dialah yang dijanjikan. Orang lumpuh berdiri, orang buta melihat, orang miskin mendapatkan kabar baik katanya. Orang kusta menjadi tahir. Tuhan Yesus sedang membuktikan siapa dirinya di hadapan semua orang. Oleh karena itu Tuhan berkata, aku mau. Bukan hanya itu. Tuhan berkata, aku mau. Karena dia mau menolong orang ini. Dia mengasihi orang ini. Dia tahu penderitaan orang ini. Dan dia melihat iman orang ini. Dia mau menolongnya. Aku mau, Tuhan bilang. Aku mau kamu menjadi tahir. Mungkin kita berkata, Tuhan, kalau aku sakit hari ini, maukah engkau menyembuhkan aku? Engkau mau menyembuhkan orang kusta. Kalau aku sakit hari ini, maukah engkau? Oh saudara, jangan pernah meragukan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau yang terbaik untuk kita. Dan kapanpun kita perlu pertolongan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tidak selalu dia menyembuhkan kita dari penyakit. Kemarin Jemaat Grafe tahu, kita baru saja menguburkan Ibu Yuli. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan Ibu Yuli? Kita berkata, apakah Tuhan kurang kuasa? Oh tidak, sama sekali tidak. Dia berkuasa, orang kusta saja bisa sembuh. Namun, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan berjanji untuk memberikan kita pertolongan.
pertolongan tidak hanya sekedar sembuh. Pertolongan bisa juga bagaimana kita bisa melewati, kita bisa menanggung penyakit kita. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak berjanji bahwa semua orang yang sakit akan dia sembuhkan saat ini juga. Tapi dia berjanji untuk memberikan kesembuhan yang final, yaitu tubuh kemuliaan. Jadi Tuhan mau, bukan hanya karena dia membuktikan kemesiasannya, karena ia mau menolong orang ini, tetapi juga untuk memberikan pengharapan bahwa suatu hari nanti semua sakit penyakit akan hilang. Bukan di dunia ini, saudara. Bukan di dunia ini. Tapi suatu hari nanti, semua air mata akan dihapus. Semua itu akan menjadi suatu memori. Oh, dulu di dunia yang lalu ada yang namanya penyakit. Ada yang namanya sakit hati. Ada yang namanya kekecewaan. Namun, setelah kita jutaan tahun di dalam kekekalan, setelah kita lama sekali bersama dengan Tuhan, itu semua akan menjadi suatu memori yang jauh. Dan kita bisa mengucap syukur bahwa saya bersama dengan Tuhan saya untuk selama-lamanya. Itu yang Tuhan janjikan untuk setiap orang yang berada di dalam Dia. Kemudian kita melihat P yang terakhir, yang keempat. Kita melihat penyakitnya, kita melihat permintaannya, kita melihat penyembuhannya, dan yang terakhir kita melihat perintah bagi dia. Setelah dia disembuhkan, lalu Tuhan memberikan perintah. Ayat yang keempat kita melihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ada perintah Tuhan kepada orang ini. Perintahnya pertama-tama adalah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Oh, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita heran, kenapa tidak? Bukankah bagus kalau orang ini bersaksi? Bukankah bagus kalau dia memberitahukan tentang wah Yesus menyembuhkan saya? Tapi kalau Anda perhatikan, bukan hanya dalam satu kali ini, tetapi kalau Anda baca dalam Injil, ini menjadi modus operandi Tuhan Yesus. Ketika dia menyembuhkan seseorang, dia seringkali berkata jangan kasih tahu siapa-siapa. Ketika dia membangkitkan anaknya Yairus, dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Ketika dia menyembuhkan orang buta, dia bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus tidak mau orang-orang ini memberitahu siapa-siapa, saudara kasih Tuhan? Tuhan Yesus tidak ingin orang ini dan yang lain memberitahukan tentang hal ini, memperluasnya. Mengapa? Karena Tuhan tidak ingin orang datang kepada Dia hanya untuk kesembuhan fisik saja. Hanya untuk hal yang materi saja. Dan kita melihat, kalau Anda baca di tempat lain di Injil, rata-rata kebanyakan orang tidak mendengarkan apa yang Yesus katakan. Mereka katanya memasyurkan Dia. Saya rasa ini manusiawi. Walaupun salah, karena mereka melanggar perintah Tuhan. Tapi mereka sebarkan, lalu apa efeknya Anda baca? Tuhan Yesus dikerubungin orang. Dikerubungin orang. Kita ada baca di tempat lain bahwa sampai dia tidak bisa terang-terangan masuk ke dalam kota. Dia harus di tempat-tempat sunyi. Dan saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita bilang, bukankah bagus kalau banyak orang mengikuti Yesus? Bukankah bagus? Kalau mereka mengikuti Yesus dengan alasan yang tepat, bagus. Namun kebanyakan orang tidak. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Anda baca di Yohanes pasal 6. Selanjutnya, orang ramai mau memaksa dia menjadi raja. Mereka kejar-kejar dia. Sampai Tuhan Yesus harus melarikan diri. Tuhan Yesus suruh murid-muridnya pergi naik kapal. Dia naik ke atas gunung. Orang lihat, wah Yesus mana? Ikut murid-muridnya enggak? Wah enggak ikut murid-muridnya, Yesus di atas gunung. Mereka tungguin. Tapi ternyata malam-malam Tuhan Yesus jalan di atas air, saudara. Jalan di atas air. Sama murid-murid sampai seberang. Orang yang masih nungguin Yesus di sini, kalang kabut. Yesus di mana? Yang tadi naik kapal kan cuma murid-muridnya. Mereka cari Tuhan Yesus kemana-mana. Akhirnya mereka pikir jangan-jangan ada cara tertentu Tuhan sudah kabur ke sana. Mereka ikut. Ya. Ketemu.
Mereka tanya, Tuhan, kapan kamu ke sini? Kaget mereka. Tuhan Yesus bilang, kamu mencari aku bukan karena kamu melihat mukjizat, tapi karena kamu makan roti dan kenyang. Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat mukjizat. Maksudnya apa? Mereka melihat mukjizat nggak? Melihat. Kagum nggak? Kagum. Tapi apakah mereka paham makna di balik mukjizat itu? Apakah mereka paham bahwa mukjizat itu mengindikasikan Yesus adalah Tuhan Mesias? Bahwa mereka harus mengikuti Dia? Bahwa mereka harus meninggalkan dunia dan mengikuti Dia? Tidak. Mereka hanya tahu, kalau saya dekat-dekat orang ini, bisa dapat roti gratis. Gitu. Enak nih, seru nih. Ya. Saya bisa makan. Begitu banyak orang mau datang kepada Tuhan, mau ini, untuk sesuatu yang sekedar materi, jasmani, duniawi. Tuhan Yesus berkata, jangan. Jangan melipat gandakan yang seperti itu. Oleh karena itu, jangan kamu kasih tahu orang lain. Tetapi apa lagi dikatakan? Dikatakan di sini. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Anda tahu kata bukti di situ dalam bahasa aslinya adalah marturia. Sebagai kesaksian bagi mereka. Sebagai bukti, sebagai kesaksian bagi mereka. Saudara, orang ini disuruh jangan kasih tahu yang lain bukan berarti dia tidak bersaksi. Malah Tuhan suruh kamu harus bersaksi. Bersaksi tapi kepada siapa? Kepada imam. Mengapa demikian? Karena itu aturan dalam hukum Taurat. Dan Tuhan Yesus menyuruh orang ini ikuti aturan yang sudah ada dalam firman Tuhan. Kamu sembuh dari kusta, ada aturannya. Pergi, bawa persembahan kepada imam sebagai kesaksian bagi mereka. Dan orang itu pergi. Tentunya dia membawa, ya, di dalam imamat diatur ada burung yang harus dia bawa. Dia harus mempersembahkan burung, kemudian dengan yang dalam bahasa Inggris disebut hisop, ya, dan lain sebagainya. Anda baca di kitab imamat. Ada aturan, persembahan yang harus dia bawa. Mungkin imam itu pada malam itu dia pulang ke istrinya. Mungkin dia cerita, Mami, ya, hari ini hal yang aneh. Saya udah jadi imam berapa puluh tahun. Baru kali pertama saya harus buka lagi, ya, cek lagi persembahan orang yang tahir dari kusta itu apa gitu ya. Nah selama ini nggak pernah. Ya. Tiba-tiba hari ini ada orang yang bilang dia tahir dari kusta. Dia bawa itu apa burung apa itu katanya ya. Dan benar saya periksa seluruh tubuhnya. Dia tahir. Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan ingin kita bersaksi, tapi bersaksi yang sesuai dengan firman-Nya. Bersaksi bahwa dulu saya jijik, saya orang berdosa, tapi saya sudah diselamatkan. Saya sudah tahir. Saya sudah berubah. Yesus menyelamatkan saya dari kemabukan kepada hidup pikiran yang tertuju kepada Kristus. Kristus menyelamatkan saya dari hidup yang penuh dengan kebohongan kepada hidup yang sekarang mau memberitakan kebenaran. Hidup yang kecanduan dengan rokok, dengan alkohol, dengan pornografi, dengan segala macam, dengan ketamakan. Tapi saya sudah diselamatkan. Dan kini saya sudah sepenuhnya bagi Yesus. Tuhan ingin kita bersaksi. Tapi untuk bersaksi seperti ini, perlu ada persembahan, saudara. Perlu ada persembahan. Persembahan apa? Oh jangan nanti minggu depan Anda semua bawa burung di sini ya. Jadi Anda baca di imamat, wah kalau orang kusta ini ya, ada burung tekukur, burung apa yang harus dibawa ya. Bukan. Tapi Roma 12 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadanya. Kalau kita mau bersaksi dengan benar bagi Tuhan, sesudah Anda diselamatkan, pertama-tama pertanyaannya, sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda, karena kita semua punya kusta rohani, yaitu dosa kita. Sudahkah Anda ditahirkan oleh Yesus Kristus? Kalau belum,
Anda dalam bahaya. Tapi kalau sudah, puji syukur. Sekarang, tunjukkanlah sebagai kesaksian bahwa saya sudah diselamatkan dengan cara yang benar. Bukan yang meninggikan hal-hal materi jasmani duniawi, tetapi memperlihatkan perubahan, pentahiran diri kita dari dosa-dosa kita. Oh, Yesus sudah menyelamatkan saya dan itu butuh persembahan. Bukan sekedar persembahan uang dan lain sebagainya, tapi itu butuh persembahan diri kita. Di mana kita berkata, Tuhan, aku menyerahkan kehendakku di bawah kehendak-Mu. Aku menyerahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Dan aku menjadi berbeda dengan dunia ini. Dan kita mau mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Supaya kita menjadi kesaksian bagi semua orang yang melihat kita. Orang kusta ini, dia datang sebagai orang kusta. Namun dia pergi sebagai orang yang bersih, yang diselamatkan oleh Tuhan kita. Dan orang yang bersaksi bagi Tuhan kita. Maukah kita melakukan hal yang sama? Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh hanya pada Engkau ada pentahiran yang sesungguhnya. Tidak peduli betapa hebat penyakit dan kenajisan kami, Engkau sudah menanggungnya, supaya kami bisa menjadi bersih di hadapan-Mu. Tolong Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang masih perlu ditahirkan dari dosa-dosa, melalui keselamatan di dalam Engkau, Engkau yang terus mengetuk hatinya. Apakah ada di sini sambil kita menundukkan kepala? Apakah ada yang di sini yang ingin berkata di hadapan Tuhan, saya belum yakin bahwa dosa saya sudah diselesaikan semua. Tapi hari ini saya ingin membuatnya pasti. Saya ingin Tuhan menyelamatkan saya, mentahirkan saya dari kenajisan dosa-dosa saya. Apakah ada yang ingin berkata demikian? Saya belum yakin selama ini, tapi hari ini saya ingin membuatnya pasti. Tolong doakan saya. Kalau ada, silakan angkat tanganmu. Saya ingin berdoa bagi Anda. Apakah ada? Adakah yang berkata demikian? Ini kita renungkan masing-masing. Kalau tidak ada, sudahkah Anda ditahirkan dari dosa-dosamu? Maka Tuhan memberi perintah, berilah persembahan sebagai kesaksian. Persembahan apa? Persembahan tubuh kita, persembahan hidup kita, persembahan kehendak kita, supaya kita menjadi saksi bagi Yesus di muka bumi ini. Bahwa ya, saya sudah diselamatkan, ya saya sudah berubah, Yesus mengubah saya. Bisakah orang sekitarmu melihat perubahan? Bisakah orang sekitarmu, bisakah keluargamu melihat, oh ini orang yang sudah diselamatkan, dia berubah. Dia sekarang menjadi saksi Yesus. Bisakah? Memang butuh persembahan, saudara. Ada yang perlu Anda persembahkan. Keinginan kita untuk berhawa nafsu, keinginan kita untuk menjadi serupa dengan dunia, itu harus kita hilangkan. Kita persembahkan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berbeda dengan dunia. Aku mau turut dengan Engkau. Bapa, kiranya Engkau yang melihat hati kami. Dan jikalau ada di antara kami yang memberikan persembahan diri kami kepadamu, Engkau yang menerimanya dan memakainya dengan luar biasa. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi ya, semuanya. Puji Tuhan, kita lihat ya, itu sangat beriman
orang yang sakit kusta itu sangat beriman setelah dia yakin siapa Yesus sesungguhnya. Kadang-kadang banyak orang yang sudah yakin, tapi Tuhan Yesus sebenarnya perlu imam-imam yang yakin, karena kuncinya sama mereka. Raja, imam, dan nabi. Raja Herodes susah yakin. Imam-imam kepala tidak mau yakin bahwa dia Mesias. Mereka nggak mau yakin. Justru rakyat kecil yakin dia Tuhan, dia Mesias. Nah, kenapa Tuhan suruh pergi ke imam? Kalau imam nggak yakin, persoalannya masih nggak selesai. Maka itulah imam-imam yang menghasut orang, salibkan dia. Salibkan dia. Yang punya kuasa, imam-imam. Seharusnya kalau imam sudah yakin siapa? Imam kan wakil Allah. Sebenarnya bosnya datang. Gitu. Big bossnya datang. Imam-imam yang harus membawa orang Yahudi semuanya datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Itu yang patut gitu. Tapi mereka tidak. Mereka malah menjadi penghasut. Ya, salibkan dia aja, salibkan dia aja. Lepaskan Barabas apa ini? Lepaskan Barabas saja. Mereka jadi penghasut. Ini persoalannya memang. Oke. Imanlah kemenangan. 127. Imanlah kemenangan. Saya pakai ini. Nana bilang saya kayak orang yang mau piara lebah. Nah. Iya. Okay. Kayak piara lebah punya gitu. Imanlah kemenangan. Mari. 127. Mari bangkit berdiri. Kau yang dalam terang, hai Kristen bangkitlah. Terus perang sebelum petang, gelapkan angkasa. Lawan musuh yang di jurang, segenap tenaga. Imanlah kemenangannya. Kalahkan dunia. Imanlah kemenangan. Iman kemenangan. Oh, kemenangan mulia. Kalahkan dunia. Ayat 2. Dengan panji cinta Allah, dengan firman Tuhan, dengan sorak sukacita bersama berjalan. Dengan iman kita akan menang peperangan. Maut telah dikalahkan dengan perisai iman. Iman kemenangan, iman kemenangan. Oh, kemenangan mulia, kalahkan dunia. Setiap penduduk-Mu tunggu menakutkan. Tinggalkan kesantaian-Mu, masuk pertempuran. Ditopong keselamatan,
ikat kemenangan, maut telah dinyalakan. Gaungkan sorakan iman kemenangan, iman kemenangan. Oh, kemenangan mulia kalahkan dunia. Sebentar. Ini kalau dicetak, cuman dilihat tanggal 28 saja, mahal loh. Saya kasih tahu. Nah, mereka bilang, kok Pak Suhento sukanya perang-perangan ya? Mestinya Pak Soeharto yang senang perang-perangan, jenderal. Tapi saya mau kasih tahu Anda, sejak engkau menjadi orang Kristen, diselamatkan, kita masuk dalam pertempuran iman. Wah, Pak Tobing, veteran. Di belakang lagi satu, Pak Herman, pasukan KKO. Anda pernah dengar KKO nggak? Itu angkatan lautnya zaman dulu. Lihat ya. Tapi saya kasih tahu Anda, sejak menjadi orang Kristen, saya kasih tahu, ya, engkau diselamatkan. Kita masuk dalam pertempuran. Ya, kita masuk dalam pertempuran. Pertempuran iman. Wow. Pertempuran iman. Diri kamu sendiri. Plus zaman medsos. Tanpa kamu sengaja mungkin kamu baca ini, baca itu, baca itu, baca ini. Mana yang benar ya? Waduh, banyak masalah. Betul nggak? Banyak. Anda harus cari tahu mana yang benar. Ya. Kita masuk dalam pertempuran iman, saya kasih tahu. Tak bisa hindar. Ya. Antara kau mati atau menang. Begitu. Oke. Ayat 4, saya susah lihat mukanya tadi. Gitu. Tadinya di ayat 2 aja, mesti di stopnya. Oke, ayat keempat. Barang siapa menandang putih-putih baru, dunia dapat harap, namanya diseru. Akan musuh yang gelap, dalam Al-Masih iman kemenangan, iman kemenangan. Oh, kemenangan mulia, iman kemenangan dunia, iman kemenangan, iman kemenangan. Oh, kemenangan mulia. Wow, gara-gara saya setiap hari dipes sama si niat renungan pagi, this day in Baptist history. Padahal saya sudah baca buku itu ulang-ulang, tapi saya pelupa, sekarang jadi pelupa gitu. Nama-nama orang jadi lupa. Tapi saya dipes. Saya tambahkan lagi 3 poin renungan. Jadi saya dipaksa untuk membaca ulang lagi gitu.
Membaca ulang sambil merenungkan poin apa yang untuk ditekankan yang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Dan itu membawa saya untuk masuk ke dalam suasana. Banyak orang Kristen mensikapi hidup imannya itu kayak jalan-jalan di pantai Kuta Bali. Oh, kita itu berperang. Ya. Kita itu bertempur, saya kasih tahu. Ya, betul-betul bertempur. Ya. Wah, sekarang pertempuran makin dahsyat. Ya. Karena apa? Ini jumlahnya makin dikit. Dari saya anak pemuda itu suka nonton combat. Dulu itu ada film combat itu yang tahu itu, ya. Amerika lawan Jerman punya itu combat itu film combat. Wah, itu. Ini yang perang Vietnam itu tahu nggak apa? Saya nonton satu film perang Vietnam tuh. Ini film kenyataan. Dia sudah dikepung habis gitu ya. Itu tentara Vietcong begitu hebat. Dan dia sudah minta penjemputan, tolong jemput katanya. Ya, nggak bisa bertahan. Oke, kata Maskar, kasih koordinatnya di mana dijemput. Koordinatnya mereka pikir paling cakep dijemput di bukit itu. Mereka kasih tahu bukit itu. Oh, helikopter datang mau jemput. Tapi mereka diserang. Mereka mundur sampai ke atas bukit itu. Itu tentara mengepung mereka sedemikian rupa, tahu nggak apa? Satu komandannya itu bilang anak buahnya, kalian cepat lari ke helikopter, saya tahan mereka. Jadi dia tembak, dia tahan mereka, cepat kalian ke helikopter. Anak buahnya bilang, nggak bisa, kami mau kamu ikut juga. Nggak bisa, dia bilang kita sama-sama mati nanti. Kalian yang cepat naik ke helikopter, saya tahan mereka. Aduh, kalau kamu di situ bagaimana? Ya. Dia rela mati. Tahan mereka. Anak buahnya disuruh naik ke pesawat. Naik helikopter. Pulang. Sebab kalau sama-sama yang pergi ke helikopter, musuhnya datang, helikopternya ditembak, jatuh, sama-sama mati. Nah, dia bilang, kalian yang masuk helikopter, saya tahan mereka. Wow, saya bilang, ya, ini patriotisme. Ya. Iman, pertempuran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan yang di rumah juga, semuanya berawal dari pengakuan iman kita. Amin. Anda diselamatkan start hanya di gereja GBIA. Anda perlu maju ke depan sini untuk membuat pengakuan iman. Saya sudah diselamatkan, memberi diri dibaptis. Itu penting. Oke, atas nama jemaat saya mau mengundang siapa yang mau maju. Kita nyanyi lagu nomor 170. Kalau Anda mau maju, majulah. Ya. Ketika lagu ini dinyanyikan, yang di rumah, yang di mana-mana, bahkan di negara lain, saya kasih tahu Anda, kalau Anda sungguh sudah diselamatkan, Anda harus masuk barisan. Jangan jadi pasukan Lone Star Soldier. Jadi pasukan gimana? Ya enggak masuk dalam kompi, enggak masuk dalam batalion. Dia sendirian pula ngendap-ngendap di hutan perang sendiri punya. No, ya. Anda perlu masuk barisan. Itu penting. Ya. Maka itu bergabung ke dalam jemaat lokal. Cari jemaat lokal yang Alkitabiah yang paling dekat dengan Anda. Kalau tidak ada, bikin satu. Dan Anda harus menjadi faktor yang paling mendukung di situ. Ingat semua yang di rumah. Mari kita nyanyi lagu nomor 170. Kalau Anda mau maju, majulah ayat 1 dan 2. Ya. Mari.
Marilah kalau Anda harus maju di bagiku. Marilah panggilan suara. Marilah marilah sekali lagi sekarangku datang. Ayat 2. Sebagaimana adaku, marilah agakulah daripada. Marilah sekali lagi Kang suci dewa ragaku ya Yesus sekarangku datang. Ayat terakhir kalau tidak ada. Kasih-Mu telah menariku untuk menjadi milik-Mu ya Yesus sekarangku datang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami sekarang anak-anak-Mu sedang dalam menghadapi pandemi virus yang sangat membahayakan. Kami tidak bisa lihat dia, dan dia bisa menyebabkan kami sakit, bahkan bisa mati. Tuhan, kami hanya mengandalkan pemeliharaan-Mu, dan berikan kami hikmat supaya kami sungguh-sungguh Tuhan melewati ini dengan baik, dan kami dapat menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu untuk melayan-Mu lebih lama lagi Tuhan. Hidup di dunia ini untuk-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, hindarkanlah anak-anak-Mu dari malapetaka pandemi ini. Kami mohon padamu Tuhan. Tuhan kiranya tolong, dan kami sekarang mau pulang ke tempat kami masing-masing. Kami sangat yakin Tuhan menyertai, memimpin kami semua yang di sini, maupun semua yang di rumah. Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan hidup kami kiranya mempermuliakan Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya. Yang di rumah kalau mau kasih persembahan, sudah matikan belum? Belum ya. Yang di rumah mau kasih persembahan, silakan disetorkan ke rekening ya yang sudah tahu ya jemaat. Kemudian yang di sini, nah kotak persembahan kita ini ciptaan baru gitu ya toh, yang tidak pakai disentuh-sentuh gitu ya. Jadi tangan kita
julurkan cemplungin. Jadi ini tidak pakai disentuh-sentuh gitu ya. Oke, jadi apalagi ya, warta ada kita paste di grup gitu ya. Kita paste di grup. Oke, jadi kita di sini kebaktian saya harap aman semuanya karena kita sudah pakai masker, pakai face shield lagi, ya loh, semuanya. Ya. Jadi karena kita mau jaga ini, kita mau jaga. Saya punya spesial, ya, ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri, jadi karena pakai kacamata, jadi repot-repot, jadi bisa ini ya, gitu. Ya, jadi ini ciptaan sendiri, gitu. Ya, oke. Ya, harapannya sih aman gitu ya. Oke, jemaat sekalian, sampai di sini pertemuan kita. Maranatha, ya lupa tadi. Oke, baik.